Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat sahabat sangka baik, ikhwani akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, dan terlebih dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan kepadanya, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sudah tidak terasa kita beberapa hari telah melakukan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi pernah menyampaikan sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis yang lumayan cukup panjang, kita ambil sedikit dari hadis panjang tersebut. Allah taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Kata Allah, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, dengan sesuatu yang lebih aku sukai dia lakukan, melebihi dari sesuatu yang telah aku fardukan dan wajibkan atasnya. Di dalam hadis ini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita sesuatu yang paling Allah Ta'ala cintai yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan melaksanakan semua yang Allah Ta'ala fardukan dan wajibkan atas kita. Jadi tingkat yang paling tinggi di dalam kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Pahala yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita itu jauh lebih besar daripada pahala-pahala yang sunnah. Pahala yang Allah Ta'ala, karunia yang Allah Ta'ala berikan karena kita melakukan yang Allah Ta'ala wajibkan, itu jauh melebihi pahala-pahala sunnah yang lainnya. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Jadi kasta yang tertinggi di dalam pahala yaitu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala wajibkan. Sembahyang 5 waktukah itu, atau haji dan umrahkah itu, atau zakatkah ia, atau puasa yang kita sekarang lakukan. Jadi semua ibadah yang telah Allah Ta'ala wajibkan itu adalah yang tertinggi, yang terbaik kualitasnya di antara ketaatan-ketaatan yang lain. Untuk itu kita perhatikan bagaimana kita dengan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Bagaimana kita lihat bagaimana kita dengan yang Allah Ta'ala wajibkan. Bagaimana fokus kita, bagaimana perhatian kita kepada yang Allah Ta'ala wajibkan ini. Karena di dalam ketaatan kepada Allah yang Allah Ta'ala wajibkan itu ada hikmah dan keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu sering melakukan perbuatan yang sunnah, dan itu baik, jangan ditinggalkan. Kita sering bersedekah, senang bersedekah, senang berbagi, sering kita memberi kepada orang, itu perkara yang sunnah dan itu bagus dan jangan pernah ditinggalkan. Akan tetapi jangan lupa, jangan pernah kita lalai
akan kewajiban kita. Lalai dalam artian jangan sekedar hanya untuk melakukan kewajiban, jangan sekedar hanya menggugurkan kewajiban kita, tetapi yang harus kita perhatikan adalah sebaik apa, sebagus apa, seindah apa kewajiban kita lakukan. Karena kewajiban itu kualitasnya di sisi Allah nomor satu, baru kemudian yang sunnah atau yang lainnya. Jadi kita lihat, jangan sampai kita itu terlalu sunnah itu bagus, tapi jangan lupa kita harus memperbaiki kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita. Misal apa? Misalkan sembahyang yang 5 waktu sehari-hari kita laksanakan. Kalau seandainya kita melakukan sholat sebenar-benarnya, maka kata Allah Ta'ala, sesungguhnya sholat yang sebenar-benarnya itu akan bisa mencegah kita dari kemungkaran dan kekejian. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kata Allah Ta'ala bisa mencegah kita dari perbuatan yang mungkar, al-fahsya, perbuatan yang keji, dan perbuatan yang mungkar. Tidak mungkin kalau sholat dia benar-benar sholat kemudian dia maksiat, tidak mungkin. Kalau dia masih ternyata sholat tapi ternyata mungkin masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti ada salah di dalam sholatnya, berarti ada yang kurang di dalam sholatnya, berarti ada yang dia lalaikan di dalam sholatnya. Perbaiki sholat kita. Kemudian puasa, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan mewajibkan puasa kepada kita? Allah Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan atas kalian sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang yang terdahulu atas kalian, yaitu apa? Yaitu berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa itu adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala di saat kita berpuasa, akan tetapi ternyata subhanallah kualitas ketakwaan kita tidak bertambah, maka apa? Maka ada yang salah dengan puasa kita. Ternyata di saat selesai bulan puasa tahun ini, kita sama saja seperti bulan-bulan sebelum bulan puasa. Berarti apa? Berarti 30 hari kita berpuasa ada yang kurang di dalamnya. Kenapa? Karena kita masih belum mencapai tujuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada kita, la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita lihat, kita sebagai seindah apa, sebagus apa kita dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Karena yang diwajibkan oleh Allah itu pahalanya, kualitas pahalanya itu di nomor yang nomor satu. Tidak ada yang melebihi sunnah yang seperti apapun, tidak akan pernah mengalahkan ketinggian, keagungan, keistimewaan pahala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di sana tujuan-tujuan yang Allah Ta'ala inginkan khusus, seperti sholat tadi. Untuk apa? Untuk kita meninggalkan yang namanya al-fahsya wal munkar. Puasa untuk apa? Untuk kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat, kalau seandainya kita di dalam bulan puasa ini ternyata di saat mendengar Allahu Akbar, seruan adzan memanggil, ternyata kita masih menyepelekan sembahyang atau menomorduakan sembahyang, hati-hati. Artinya mungkin puasanya kita masih belum sempurna. Bagaimana kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran? Kalau ternyata sama seperti bulan-bulan yang lainnya, berarti kita masih ada kekurangan di dalam puasa kita, ada yang salah di dalam berpuasa kita. Kata para ulama, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka sembahyanglah dia. Kalau dia ingin berbicara dengan Allah, sembahyanglah dia. Akan tetapi jikalau dia ingin
Allah berbicara dengannya, maka bacalah Al-Quran. Ayo kita perhatikan puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji dan umrah kita, dengan kita perindah, perbagus lagi. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat, melakukan hal-hal yang sunnah di dalam berpuasa, melakukan hal-hal yang sunnah di dalam berhaji dan berumrah dan di dalam berzakat. Kita lihat diri kita, sebagus apa kita dengan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, karena bulan puasa ini adalah tahunan, di dalam satu tahun kita hanya berpuasa 29 hari atau 30 hari, hanya ada kesempatan hari-hari tertentu, ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu, hari-hari yang terbatas. Untuk itu ayo kita lihat, kita benar-benar kita perhatikan bagaimana puasa kita, sehebat apa, sebagus apa puasa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Kalau orang, kata Rasulullah, yang tidak meninggalkan dusta, ucapan yang dusta atau perbuatan yang dusta, kata Rasulullah, maka apa? Maka tidak ada keperluan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia capek-capek untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus atau dahaga, tapi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju', kata Rasulullah. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak ada dia mendapatkan kecuali hanya rasa lapar saja yang dia dapatkan. Dan orang-orang yang berdiri sembahyang tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kecapean bangun di malam hari. Untuk itu, ayo kita cek lagi bagaimana kita dengan hal-hal yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kita benar-benar lihat bagaimana kita dengan sholat kita, terlebih lagi puasa yang hanya ayyaman ma'dudat, hanya waktu-waktu tertentu, waktu-waktu hanya hari-hari yang tidak lama, hanya 29 hari atau 30 hari. Kita lihat kita bagaimana kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, taufik, hidayah serta inayahnya untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, pandangan kita, kaki kita, tangan kita, mulut kita, mata kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan semua anggota badan kita untuk melakukan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.